Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5786. Charlie menatap Jordan dan berkata dengan sangat serius. Jordan, jika kamu menembak, kamu masih punya dua pilihan. Cara pertama, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda keluar dari Amerika Serikat dalam waktu semalam. Seperti yang kau katakan dan kau tidak akan pernah kembali. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi, dan dia melanjutkan. Cara kedua, tetaplah di sini dan bunuh lebih banyak orang yang pantas dibunuh. Jordan bertanya pada Charlie dengan ekspresi kosong. Tuan Wade, apa maksud Anda dengan cara kedua? Charlie berkata dengan ekspresi serius dan nada tegas. Tetaplah di sini dan aku akan membantumu membentuk geng baru. Mulai hari ini, siapapun yang menghinamu akan dihukum. Bunuh mereka. Siapapun yang menghina saudara-saudarimu dan orang-orang tak bersalah, kau akan menghadapinya. Jordan tertegun di tempat. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, matanya perlahan menjadi bertekad, dan dia mengangguk dengan berat. Tuan Wade. Saya pilih nomor 2. Charlie mengingatkan, setelah kamu memilih opsi kedua, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali dalam hidupmu. Apakah kamu benar-benar yakin ingin memilih cara ini? Jordan berkata tanpa ragu, Tuan Wade, saya yakin. Setelah berkata demikian, dia melirik Darwin dan berkata dengan serius, Tuan Darwin memang orang baik, tetapi dia tidak cocok memimpin geng. Selama bertahun-tahun saya berada di pecinan, saya melihat geng Tionghoa semakin lemah. Dan menyaksikan rekan senegaraku bertambah tua. Seiring dengan situasi yang semakin tidak terorganisir dan saya melihat iblis-iblis luar semakin maju. Saya benar-benar merasa enggan untuk mengalaminya. Jika saya memiliki kesempatan untuk memimpin geng Tiongkok, saya harus melakukan yang terbaik untuk membuat geng Tiongkok tumbuh dan berkembang. Menjadikannya sebuah eksistensi yang tidak ada seorang pun di New York berani ganggu. Charlie mengangguk, menatap Hogan, dan bertanya, Paman Zhong, bagaimana menurutmu? Hogan mendesah pelan dan berkata, karena Jordan telah membuat pilihannya sendiri. Tentu saja saya akan mendukungnya. Saya mengerti karakternya. Dia orang yang tegas dan bertekad dalam melakukan sesuatu, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memang lebih cocok memimpin geng Tiongkok daripada Darwin. Dan dengan bantuan Tuan Muda, saya juga percaya bahwa Yordania akan mampu membuka jalan di pegunungan dan membangun jembatan di air dengan bantuan Tuan Muda. Charlie mengangguk sedikit. Dia dapat melihat bahwa Hogan tidak ingin Jordan mengambil jalan ini. Namun dia percaya bahwa Hogan akan mampu melihat hal itu jauh di dalam hati Jordan. Dia sudah membuat pilihannya, sama seperti dirinya. Jadi, dia melihat ke arah Darwin yang tampak malu, dan bertanya, apa pendapatmu tentang ini, Tuani? Darwin terbatuk 2 kali dan ragu-ragu. Saat ini, anggota geng Tiongkok banyak yang meninggal dan melarikan diri. Tuan Wade ingin mendukung Jordan untuk menjadi bos geng Tiongkok. Tapi dengan hanya dia sebagai komandan baru, aku khawatir akan sulit untuk berkembang. Charlie berkata dengan dingin, Tuani, memandang rendah diri sendiri dan menjelek-jelekan orang lain hanya akan membuat Anda menjadi manusia yang mengasihani diri sendiri dan pendendam. Itu akan menurunkan cakrawalamu, menurunkan statusmu, dan membuatmu menjadi sampah yang tidak berguna. Jika kamu memikirkannya baik-baik, jika Jordan gagal, apa manfaatnya bagimu? Apakah ini akan membuat Anda keluar dari salon dengan percaya diri dan berani? Apakah ini akan membuatmu menjadi kakak dari geng Tionghoa lagi dan mendominasi pecinan? Charlie pada titik ini, tanpa menunggu jawaban Darwin, melanjutkan. Aku bilang, tidak. Kalau Jordan gagal, kamu gak akan pernah bisa keluar dari salon seumur hidup ini. Atau kamu bisa kembali ke pecinan di kehidupan ini. Dan untukmu, tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk berbalik dalam hidup ini. Kemudian Charlie menatapnya dan bertanya, bagaimana kalau Jordan berhasil? Kalau kamu mundur selangkah, Anda dapat terus tinggal di Chinatown secara terbuka. Jika kamu melangkah lebih jauh, mungkin kamu bisa menjadi tulang punggung inti geng Tiongkok. Saya yakin Anda punya pertimbangan sendiri tentang mana yang lebih penting. Mana yang lebih baik atau lebih buruk. Darwin merasa malu ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak terlalu peduli pada Jordan, apalagi Charlie. Bab 5787. Jadi ketika Darwin mendengar ini, dia merasa malu.
Dia benar-benar tidak terlalu menghargai Jordan. Terlebih lagi, Charlie juga merupakan wajah baru yang muncul entah dari mana. Dia tidak percaya bahwa Charlie memiliki kekuatan untuk membantunya. Atau untuk membantu Jordan, di bawah tekanan Burning Angel. Atau bahkan membiarkan gengnya kembali berkuasa di daerah ini. Namun, dia harus mengakui satu hal. Artinya, Jordan, seorang pemuda yang tak berpengalaman dalam dunia, ternyata lebih berani dari dirinya. Meskipun dia tidak benar-benar percaya pada kemampuan Charlie. Darwin juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Jika dia menolak Charlie, dia tidak punya pilihan selain terus bersembunyi. Dan dia tidak akan pernah bisa berbalik lagi dalam kehidupan ini. Namun, jika dia bekerja sama hari ini, mungkin ada peluang untuk berbalik. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hogan. Menurutnya, Hogan adalah orang hebat. Meskipun dia telah menghabiskan hidupnya di toko ini memasak angsa panggang selama bertahun-tahun. Dia pastinya orang terpintar di Chinatown. Karena dia percaya pada Charlie, itu membuktikan bahwa Charlie pasti lebih hebat dari yang dia bayangkan. Jadi, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apapun yang Anda butuhkan, silakan minta saja." Charlie berkata dengan ringan, "Ceritakan padaku tentang malaikat pembakar ini. Termasuk orang-orang di belakang mereka. Dari mana semua orang Italia itu berasal?" Darwin dengan cepat berkata, "Burning Angel adalah geng yang baru saja didirikan beberapa tahun terakhir. Namun pendahulunya adalah penggabungan beberapa geng kecil di New York. Alasan penggabungan ini terutama karena adanya geng Italia di baliknya. Mafia dan geng-geng Italia berakar kuat di Amerika Serikat. Setelah dibersihkan secara bertahap selama bertahun-tahun, mereka menyerahkan pekerjaan kotor kepada geng-geng baru yang mereka dukung. Setidaknya 50% keuntungan geng-geng baru ini harus diserahkan kepada mereka." Ia menambahkan, sebagian besar mafia di Amerika Serikat didominasi oleh keluarga. Di masa lalu, 5 keluarga besar lebih terkenal. Tapi sekarang yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Zano di luar 5 keluarga besar. Malaikat pembakar setia pada keluarga Zano. Charlie berkata, mereka memiliki keluarga Zano sebagai dukungan mereka. Dan kemudian memberikan lebih dari setengah uang yang mereka hasilkan kepada keluarga ini. Sebenarnya, mereka menghususkan diri dalam sub-branding untuk pasar kelas bawah. Dan keluarga Zano adalah pemegang saham pengendali penuh. Darwin mengangguk dan berkata, "Tuan Wade benar memahami hal ini. Faktanya, ada banyak geng seperti itu di bawah keluarga Zano. Sebagian besar anggota Burning Angel tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah. Jadi, bisnis utamanya adalah merampas tanah dan memungut biaya perlindungan. Selain itu, ada beberapa organisasi yang bergerak di beberapa industri yang sedikit lebih tinggi. Seperti barang selundupan yang sangat menguntungkan." Hogan di samping memperkenalkan Charlie. Generasi pemimpin keluarga Zano sangat cerdas. Mereka telah membagi bisnis yang awalnya satu atap menjadi beberapa tautan. Dan kemudian menyerahkan tautan yang berbeda ke berbagai organisasi. Dan kemudian organisasi-organisasi tersebut bekerja sama satu sama lain. Saling mengawasi dan menyeimbangkan, serta saling menjaga. Bab 5788. Charlie mengangkat alisnya dan berkata, "Paman, tolong beri saya perkenalan yang lebih rinci." Hogan menjelaskan, "Sudut pandang saya juga didasarkan pada beberapa informasi yang beredar di dunia luar dan pendapat saya sendiri. Ketika saya di sini sebelumnya, apa yang kita lihat dan dengar mungkin tidak akurat, tapi seharusnya tidak terlalu jauh." Setelah berbicara, Hogan berkata dengan serius, "Sebenarnya, sumber pendapatan terbesar keluarga Zano selalu dari penyelundupan dan penjualan narkoba. Mereka punya geng yang didedikasikan untuk penyelundupan. Sebuah geng yang berdedikasi pada penjualan, dan banyak geng tingkat rendah seperti Burning Angels yang bersaing untuk mendapatkan wilayah di seluruh Amerika Serikat. Struktur dasar organisasi ini adalah pertama-tama mengirimkan sejumlah besar geng tingkat rendah untuk terus memperluas lingkup pengaruh mereka di seluruh negeri. Setelah mereka memilih lingkungan, mereka akan menetap di lingkungan tersebut. Dan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk segera memperoleh hak absolut untuk menduduki wilayah tersebut. Setelah mereka menyelesaikan pendudukan mereka, tim yang menghususkan diri dalam penjualan narkoba akan memperluas bisnis ke wilayah yang baru diduduki oleh geng-geng tingkat rendah.
dan langsung memonopoli perdagangan narkoba di wilayah ini. Geng-geng tingkat rendah yang pertama kali menduduki wilayah pengaruh juga akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pengedar narkoba ini. Charlie mengangguk, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saya mengerti, itu untuk mengirim perampok merampok mobil terlebih dahulu. Setelah perampok menggeledah orang-orang dan keuangan di dalam mobil, mereka kemudian mengendarai mobil dan membawa orang lain. Mereka pergi ke tempat tujuan untuk berjualan agar mendapat keuntungan lebih besar." "Ya," kata Hogan. "Namun, bukan hanya pengedar narkoba yang menumpang pada hal ini. Selain memonopoli pengedar narkoba, mereka juga menjalankan kasino dan bisnis-bisnis yang dilakukan secara ilegal di wilayah pengaruh mereka. Dalam lingkup monopoli mereka, mereka tidak mengizinkan orang lain membuka kasino bawah tanah dan memberikan pinjaman riba. Dan mereka juga akan mendatangkan sekelompok pelacur untuk memonopoli bisnis daging dan darah di daerah ini. Dan organisasi-organisasi lain yang berdarah daging atau praktisi perorangan harus berhenti menerima pelanggan." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, "Cara bermain seperti ini memang bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan setiap tautan dapat memeriksa dan menyeimbangkan tautan lainnya. Lebih baik menyerahkan semua bisnis ini kepada geng. Operasinya jauh lebih stabil. Sepertinya keluarga Zano memang punya beberapa keahlian." Hogan mengangguk dan berkata, "Hal yang paling hebat tentang keluarga Zano adalah mereka hampir tidak pernah berani melakukan hal-hal yang ilegal dan kriminal. Hampir tidak ada keterlibatan dalam bisnis kriminal. Yang benar-benar berbeda dari mafia Italia di masa lalu. Dulu, mafia akan melompat keluar dan memukuli peti itu, lalu memberitahu semua orang bahwa mereka telah membunuh orang ini. Metode keluarga Zano adalah memerintahkan pembunuhnya untuk membuang mayatnya di depan pintu mereka. Lalu segera hubungi polisi dan beritahu polisi bahwa ada seseorang yang meninggal di depan pintu mereka. Dan mereka juga mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua catatan pengawasan kepada polisi. Sepertinya mereka berharap untuk memecahkan kasus ini secepat mungkin daripada polisi." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apakah kamu mengatakan kebenaran, atau kamu hanya menggunakan metafora?" "Itu benar," jawab Hogan. Bab 5789. Saat Charlie berbicara, sebuah rencana telah terbentuk dalam pikirannya. Akan berada di New York untuk sementara waktu, jadi beberapa masalah harus diselesaikan secara tuntas. Karena keluarga Zano telah memperluas pengaruhnya ke pecinan dan toko tempat Paman Song bekerja keras selama puluhan tahun terancam, tempat ini layak mendapatkan perhatiannya. Maka dia berkata kepada Jordan, "Jordan, pergilah ganti pakaian koki ini dan ikutlah denganku." Jordan melihat kelima anggota Burning Angel dan bertanya dengan cepat, "Tuan Wade, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kalau aku bunuh mereka dulu? Tembak mereka satu persatu, jangan buang-buang peluru." Kelima orang itu begitu ketakutan hingga mereka menggigil. Mereka tak pernah menyangka, si juru masak cilik yang selama ini diganggu mereka sampai kentut pun tak berani, kini berbadan kekar. Sekarang dia ingin membunuh mereka berlima. Melihat ekspresi tegas Jordan, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membunuh mereka sekarang. Biarkan Paman Song dan Darwin mengawasi mereka dulu. Setelah menyelesaikan urusan, tidak akan terlambat untuk membunuh mereka." Hogan segera bertanya, "Tuan, apa rencana Anda? Apakah ada yang perlu Anda lakukan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Paman Song, setelah Jordan dan aku pergi, kamu akan menutup toko dan menunggu di sini sampai kami kembali. Jika selama periode ini ada orang-orang yang tidak memiliki penglihatan datang mencari masalah, gunakan kelima orang ini sebagai sandera dan segera hubungi Stella. Di New York, tidak ada yang tidak dapat Stella tangani. Jangankan beberapa gangster, bahkan keluarga Zano tidak ada apa-apanya di hadapannya." Tetapi Charlie tidak ingin Stella maju untuk membantu. Begitu dia maju, masalah ini tidak akan semenarik ini. Namun, Charlie juga tahu bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jika dia membawa Jordan menemui keluarga Zano, dia harus waspada agar toko daging panggangnya tidak menjadi sasaran anggota Burning Angel lainnya. Hogan tentu saja tahu maksud Charlie dan mengangguk ringan. Charlie bertanya lagi pada Darwin, "Kamu sudah tinggal di New York selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu situasi spesifik keluarga Zano? Misalnya, di mana mereka tinggal, berapa jumlah anggota keluarga mereka, dan nama orang yang bertanggung jawab?"
Darwin segera berkata, keluarga Zano tinggal di dekat Long Island, dan ada sebuah Zano Manor. Mafia relatif makmur, dan anggota keluarga langsungnya memiliki populasi yang besar. Saya perkirakan setidaknya ada 30 atau 50 orang. Kepala keluarga Zano saat ini adalah Antonio Zano. Oke. Charlie mengangguk dan berkata pada Hogan. Paman Song, aku akan membawa Jordan ke Zano Manor. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan kembali dalam waktu 2 jam. Hogan berkata cepat, Tuan Muda, harap lebih berhati-hati. Keluarga Zano, dari Sisilia, telah berkuasa di New York selama beberapa dekade. Keluarga ini telah menjadi anggota mafia selama beberapa generasi. Kenang-kenangan keluarga yang mereka simpan selama puluhan tahun adalah senapan mesin ringan Thompson yang diproduksi selama Perang Dunia Kedua. Dikatakan bahwa setelah Zano tua, yang bertanggung jawab atas keluarga Zano menjual asetnya di Sisilia dan datang ke New York, ia secara bertahap membangun pijakan di dunia bawah Amerika dengan senapan mesin ringan Thompson. Dan senapan mesin ringan itu, yang dikenal sebagai mesin TIG Chicago, menjadi warisan spiritual keluarga Zano. Konon, hingga tahun lalu, senapan mesin ringan ini digantung dalam posisi C di dinding aula utama Zano Manor hingga generasi baru pemimpin Zano memutuskan untuk membersihkan namanya, dan mencopot senapan itu dari dinding. Akan tetapi, dengan dilucutinya senjata ini bukan berarti keluarga Zano akan lepas tangan dari situasi ini. Sebaliknya, setelah mereka membagi semua bisnis ilegal dan memberikannya kepada geng rompi di bawah yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zano. Mereka diam-diam terus mempromosikan geng-geng tersebut untuk menaklukkan kota-kota di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Sehingga jumlah orang bertambah. Lingkup pengaruh mereka telah meningkatkan pendapatan ilegal mereka secara menyeluruh. Di permukaan, keluarga Zano, yang dipimpin oleh Antonio Zano, pemimpin generasi ini, berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan identitasnya dan bergerak lebih dekat ke kelas atas. Antonio Zano tahu betul bahwa semakin berkuasa kelas atas, semakin mereka membutuhkan alat seperti mafia. Namun, mereka munafik dan tidak akan membiarkan diri mereka bekerja sama dengan mafia secara terbuka. Artinya, jika sebuah keluarga mafia ingin mendapatkan dukungan mereka, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membersihkan diri. Sederhananya, apa yang dibutuhkan kelas atas sekarang bukanlah pispot memalukan yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Yang mereka butuhkan adalah toilet yang dapat diletakkan terbuka di dalam toilet, terang dan bersih, serta tidak berbau sama sekali. Mafia tradisional hanyalah pispot yang kotor dan bau. Jadi Antonio Zano benar-benar ingin memimpin keluarga Zano untuk menyelesaikan transformasi dari pispot menjadi toilet. Pada saat ini, Antonio Zano sedang mengarahkan anggota keluarga dan orang-orang dekatnya di istananya untuk menata istana dengan megah. Hari ini, dia akan menerima tamu terhormat dari jauh di rumahnya. Untuk menyambut tamu terhormat ini, semua anggota keluarga Zano segera menyelesaikan urusan mereka dan bergegas pulang untuk bersiap. Tamu terhormat yang diundang kali ini sangat penting bagi perkembangan keluarga Zano selanjutnya. Jika kerjasama dapat dicapai, keluarga Zano akan naik ke tingkat berikutnya. Bab 5790. Di aula utama Zano Manor, meja makan besar yang panjangnya lebih dari 10 meter telah disiapkan. Meja makan dihiasi dengan bunga-bunga yang diterbangkan dari Perancis, serta peralatan makan kristal dan peralatan makan logam terbaik. Antonio yang berusia 47 tahun memperhatikan para pembantu sibuk dan mengatur semuanya dengan tertib. Dengan antisipasi tertulis di wajahnya. Saat ini, 7 atau 8 saudara laki-laki dan perempuannya, anak-anak mereka, dan istri anak-anak mereka semua berpakaian rapi dan siap, dan mereka semua maju untuk menyapa Antonio. Antonio sepenuhnya memerankan seorang patriark. Ia menyapa semua orang dengan ramah dan bersikap sopan. Setelah hampir semua anggota keluarga dekat berbaris untuk menyapa, kecuali putrinya yang berusia 22 tahun, Antonio tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada saudaranya di sampingnya. Marco, di mana Julia? Marco Zano berkata cepat, kakak, aku tidak melihat Julia sepanjang malam. Anak ini, kata Antonio tidak puas, dia telah patuh sepanjang hidupnya. Mengapa dia harus melawanku kali ini? Tidakkah dia menyadari bahwa aku memberinya kehidupan yang sempurna? Marco Zano memuji, kakak, bagaimanapun juga, Julia masih muda dan kurang pengalaman bersosialisasi. Beri dia lebih banyak waktu, dia tidak hanya akan mengerti niat baikmu, tapi dia pun akan sangat berterima kasih padamu. Ya? Antonio mengangguk sedikit, lalu dia merapikan jas, kemeja,
dan dasi kupu-kupunya. Dan bertanya kepada Marco dengan sangat angkuh, "Bagaimana? Aku terlihat bagus sekarang. Tidakkah kau merasa seperti The Godfather saat melihatku?" "Ya, tentu saja." Marco memuji. Saudara, di seluruh Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh Eropa dan Amerika, tidak ada yang lebih dekat dengan Marlon Brando selain kamu. Antonio mengangguk sedikit dan tersenyum tenang. "Saya, Antonio Zano, pasti akan menjadi ayah baptis paling sukses dalam sejarah." Pada saat ini, adik bungsu Antonio, Francisco berlari dan berkata dengan hormat, "Saudara, pesawat tamu terhormat Anda telah mendarat di Bandara JFK. Perkirakan akan tiba di rumah besar itu dalam 40 menit. Bagus sekali." Antonio tak kuasa menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan lantang, "Tergantung malam ini apakah kita bisa melaju ke level berikutnya." Setelah itu, dia dengan hati-hati merapikan rambutnya dengan telapak tangannya dan berkata, "Kalian tetap di sini dan lihat, aku akan menemukan Julia." Pada saat yang sama, Charlie mengendarai Chevrolet yang tidak mencolok, membawa Jordan yang gugup dan cemas, ke pinggiran Zano Manor. Mereka berdua dapat melihat dari luar bahwa Zano Manor sangat sibuk saat ini. Seluruh rumah besar itu terang benderang, dan sejumlah besar anggota mafia berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Charlie melihat ini dari jauh dan tidak bisa menahan senyum. "Sepertinya kita sudah di sini hari ini. Keluarga Zano sepertinya punya beberapa kegiatan penting." Jordan menelan ludahnya dan bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, apa ini?" "Sekilas, sepertinya ada ratusan orang. Apakah kita benar-benar ingin masuk dan menimbulkan masalah?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bukankah aku bilang aku ingin berakting bersama mereka? Kau akan mengikutiku nanti. Apa yang harus kulakukan?" "Katakan saja apa yang harus kulakukan, lihat saja mataku." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Tapi kalau kamu benar-benar khawatir, aku bisa pergi sendiri." Jordan berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, saya memang khawatir. Tapi aku tidak takut. Asal kau mau memberitahuku apa yang harus kulakukan, aku akan melakukannya." "Baiklah." Charlie mengangguk dan berkata, "Kita tunggu waktu yang tepat." Saat ini, di dalam istana Zano, Antonio mondar-mandir ke pintu kamar putrinya Julia. Dia mondar-mandir di pintu sejenak, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. "Julia, ini aku, Ayah." Tidak ada jawaban di ruangan itu. Antonio tidak punya pilihan selain berbicara dengan sabar di luar pintu. "Julia, kamu harus tahu bahwa tradisi kita adalah bahwa segalanya untuk keluarga. Alasan mengapa saya duduk di posisi ini hari ini bukanlah untuk kehormatan pribadi saya, aib atau kekayaan. Semuanya demi masa depan keluarga kita. Saya harap Anda bisa, seperti saya, selalu mengutamakan kepentingan keluarga."